Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang speaking skills, di mana kita nanti akan membahas tentang apa sih langkah-langkahnya, apa sih yang efektif dalam speaking skill dan kendalanya, kendala apa saja yang biasanya kita hadapi ketika kita sedang atau melakukan yang namanya speaking. Oke, jadi di sini saya izin untuk share screen. Bentar, bentar. Bentar ya, ada kendala teknis sebentar. Oke. Sorry, tadi ada kendala teknis. Oke, ini adalah introduction to speaking skills and their importance ya. Yang pertama, di sini ada significance. Aduh, ini menghalangi banget ya. Oke, di sini ada significance of communication skills. Jadi yang pertama dalam kita melakukan sebuah speaking atau berkomunikasi, itu kan kita maksudnya kita juga tahu ya, maksudnya kita nggak hanya di bahasa Inggris saja gitu. Apa sih yang harus kita perhatikan ketika kita sedang berbicara? Nah, yang pertama ini adalah clarity and articulation. Apa sih clarity? Clarity itu apa sih, Kak? Clarity itu adalah kejelasan dalam berbicara. Jadi, walaupun kita berbicara bahasa Indonesia juga, kita harus clear, kita harus menyampaikan apa yang kita sampaikan itu dengan yang namanya full clarity. Jadi kita harus jelas. Nah, clarity itu bisa dibilang 11-12 dengan articulation. Nanti kita akan belajar juga tentang articulation dan tentunya. Jadi articulation itu adalah secara singkatnya ya, articulation itu adalah ketika kita membuat atau menciptakan suatu gerakan ya dengan mulut kita yang dimana nanti itu akan menghasilkan suara. Nah, suara itu ya yang disebut dengan artikulasi. Nah, artikulasi ini nanti bisa kejelasan dari artikulasi itu tergantung dari yang pertama adalah pengetahuan kita tentang struktur suatu kata ya. Itu kalau di bahasa Inggris itu ada yang namanya eh, sintaks. Itu kita nggak akan belajar ya karena itu levelnya level perkuliahan gitu. Nah, tapi itu sekedar ilmu saja. Jadi kita tuh ketika kita melihat suatu kata dalam bahasa Inggris, contohnya kayak clarity gitu. Jadi itu nggak sekedar tulisan aja, itu tuh istilahnya ada rumusnya. Dan rumusnya itu agak sulit dan kita nggak akan sentuh ya karena kita di sini hanya untuk meningkatkan basicnya saja, gitu. Nah, jadi clarity and articulation. Jadi kejelasan kita dalam menyampaikan dan kejelasan kita dalam mengucapkan suatu kata itu. Jadi itu pentingnya dalam berkomunikasi yang pertama. Yang kedua adalah confidence and body language. Confidence ini mungkin yang paling susah ya untuk kita kembangkan.
karena kita semua termasuk saya itu ketika pertama kali melakukan yang namanya public speaking atau speaking di hadapan orang-orang banyak, jangankan di depan orang-orang banyak, kadang di depan diri saya sendiri pun saya suka malu gitu, suka masih suka gagap gagu gitu. Nah, terus gimana sih caranya kita meningkatkan confidence and confidence ini? Sebenarnya yang kalau kita bicara tentang meningkatkan confidence kita, meningkatkan rasa percaya diri kita, ketika kita ingin berbicara di depan orang banyak, menyampaikan sesuatu, menyampaikan argumen, menyampaikan ide, presentasi, segala macam, itu harus kita lakukan ya kalau bahasa Inggris tuh istilahnya practice makes perfect. Jadi kita nggak bisa berharap, kita nggak bisa meningkatkan confidence kita, rasa percaya diri kita ketika kita nggak practice. Jadi emang emang nyata ya karena saya pertama kali eh, disuruh berbicara di depan banyak orang itu saya masih sering apa ya gemeter lah, nervous lah, masih ae gitu ngomong di depan orang banyak. Tapi ketika saya bandingkan dengan ketika saya pertama kali dengan yang kedua kalinya, dengan yang ketiga kalinya, itu tuh ada perkembangan gitu. Dan itu emang saya awalnya nggak percaya gitu. Ketika saya ngedenger lecturer saya, ketika guru saya bilang, oh kalau misalkan kamu pengen ngembangin yang namanya confidence dalam speaking itu ya kali kamu harus terus berbicara, kamu harus terus latihan gitu. Awalnya saya ya, apa sih gitu kan. Tapi ketika saya merasakannya sendiri, oh ternyata emang bener. Jadi kita nggak bisa mengembangkan. Ini kan soalnya sifatnya subjektif ya. Confidence itu kan dari dalam diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kitanya nggak yakin, kita nggak apa ya istilahnya pengen gitu untuk berkembang, untuk mengembangkan confidence, rasa percaya diri kita, itu nggak akan berkembang. Nah, yang selanjutnya itu ada body language. Body language ini sebenarnya kalau menurut saya opsional, tapi penting untuk meyakinkan lawan bicara kita gitu. Body language itu yang seperti apa sih? Body language itu misalkan kita making eye contact ketika kita sedang berbicara dengan lawan bicara kita gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa kita tuh menanggapi mereka dengan serius, kita mendengarkan mereka gitu. Jadi eh, body language itu lebih ke implikasi ya. Jadi tanda-tanda bahwa kita itu sedang berkomunikasi dengan baik. Karena misalkan gini deh, contoh misalkan kalian sedang berbicara dengan teman kalian gitu. Lagi ngobrol biasa, tapi dia pandangannya kemana-mana, kadang ngelihat ke depan, kadang ngelihat ke samping, atau mungkin kalian sadar teman kalian tuh ngeliatin kalian, tapi nggak ngeliatin mata kalian gitu. Bisa ngeliatin hidung kalian, bisa ngeliatin jidat kalian gitu. Nah itu kan kalau misalkan kita sadar mereka sedang melakukan itu, di dalam diri kita kan akan muncul, wah ini orang dengerin nggak sih? Ini orang merhatiin kita nggak sih? Nah, makanya saya bilang body language itu sebenarnya opsional, tapi sangat penting untuk menyampaikan keseriusan kita dalam berkomunikasi. Nah, terus ini kalau misalkan dalam speaking in general, dalam public speaking itu yang kayak gimana body language? Kan kita nggak mungkin ngeliatin orang banyak satu-satu di matanya gitu kan. Jadi untuk di public speaking itu sendiri, body language itu bisa kita lihat dari biasanya ya yang paling penting itu dari gerakan tubuhnya. Itu dari gerakan tangannya kan orang kalau misalkan ada speaking di depan kan ada yang kayak gini, ada yang kayak gimana gitu kan. Terus yang ketiga itu ketika dia pandangan matanya tuh fokus kemana gitu. Ketika kita akan beda rasanya, kita akan beda apa ya perasaan kita terhadap dia berbicara di depan, seseorang berbicara di depan. Ketika mereka eh, sering ngeliatin misalkan ke audiens, jadi audiens dia yang berbicara di depan tuh ngeliat ke kiri, ngeliat audiens yang di sebelah kiri, yang di tengah, yang di kanan gitu. Tapi kalau misalkan dia ketika speaking ya, ketika public speaking ya itu fokusnya ke bawah dalam arti fokus ngeliatin teks deh misalkan. Itu kan kita jadi beranggapan, oh ini orang baca terus nih, ini orang nggak ada ininya, nggak ada interaksinya sama audiensnya gitu kan. Jadi
ketertarikan kita untuk mendengarkan dia tuh pasti akan berkurang gitu. Dan itu sesuatu yang mungkin nggak disadari oleh kita masing-masing gitu. Jadi kayak kita nggak akan sengaja misalkan, oh ini orang ngeliatin teks terus nih, gitu. Ini orang bagus nih misalkan. Nah, dia ngeliatin audiens terus, dia nggak baca teks, nggak hafal misalkan. Nah, itu juga termasuk dalam satu apa strategi komunikasi yang bagus. Apa itu? Jadi kita nggak terlalu berfokus sama teks, kita nggak terlalu berfokus pada naskah ketika bicara sama orang lain. Karena nggak selamanya kita akan ada pada senario, ada pada keadaan di mana kita dapat membuat suatu naskah. Jadi ada itu yang namanya impromptu speech, impromptu. Jadi mendadak, dadakan gitu. Jadi kita akan ada dan pasti akan ada di saat di mana kita akan disuruh oleh seseorang, entah itu guru, entah itu orang tua, misalkan, entah itu orang asing lah, misalkan. Jadi untuk meminta kita untuk berbicara. Gitu. Jadi kita emang harus dibiasakan sama yang namanya melatih confidence dan make sure bahwa kita itu bisa membangun eh, naskah kita sendiri dari dalam otak kita sendiri gitu. Jadi nggak ditulis naskahnya. Emang agak sulit, tapi tadi saya bilang practice makes perfect. Jadi harus latihan terus emang. Kita nggak bisa, ini bukan suatu skill yang teoretikal, tapi lebih ke praktikal. Teori yang dikasih itu hanya adalah memberikan kalian gambaran gitu. Oh jadi saya tuh harus kayak gini, saya tuh harus kayak gini gitu. Oke, yang selanjutnya ada active listening dan and response. Nah, tadi ini masih nyambung ke body language ya. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita itu emang lagi ngedengerin orang yang berbicara gitu. Itu namanya active listening. Tapi bukan cuma berlagak mendengarkan aja ya. Kita emang harus mendengarkan karena itu kan nanti ada response. Respons di sini kalau misalnya diajarin sama dosen saya itu respons itu sebenarnya ada dua bentuknya. Jadi yang pertama itu sebutlah yang implikasi atau yang kecil, kecil kita ngerespon kecil kayak misalkan orang lagi ngomong di depan kita, orang lagi ngomong ke kita misalkan. Terus kita tuh kayak oh ya, oke oke. Nah, itu yang namanya yang kecil. Kalau yang besar itu kita udah mendengarkan mereka bicara, mereka udah selesai ngomong, nanti kita memberikan respons kita. Responsnya itu harus sesuai yang pertama dengan pemikiran kita, pendapat kita tentang apa yang udah kita dengarkan gitu. Nah, jadi gitu. Jadi itu respons itu kayak gitu. Jadi nggak selamanya respons itu kalau misalkan kita lagi ngomong ke seseorang ya, kita tahu mereka mendengarkan itu biasanya gitu kan, mereka kayak ngasih ngasih respon kecil-kecil lah ya, kayak memberikan suatu tanda bahwa mereka tuh emang mendengarkan. Oke, selanjutnya enhancing professional communication skill. Yang pertama itu ada adapting communication style. Jadi adapting communication style itu anggaplah kita beradaptasi kepada lawan bicara kita. Karena kita rasakan sendiri kan, kalau misalkan kita ingin berbicara ke seseorang, kita harus ngejaga eh, apa bahasanya, kita harus ngejaga kosakatanya, kita harus ngejaga intonasinya karena setiap orang itu mereka pasti akan memiliki apa ya istilahnya toleransi yang berbeda-beda gitu. Jadi ada orang yang emang nyantai, misalkan kalau kalian mau bicaranya tuh mau belak-belakan, mau to the point gitu, itu mereka bisa ada yang nerima, bisa ada yang enggak. Nah untuk menjamin atau memastikan ya adanya hubungan, adanya communication yang baik, nah kita harus bisa merhatikan itu. Jadi kita harus beradaptasi ke lawan bicara kita. Nah, ini juga berlaku kepada ketika kita sedang melakukan public speaking, misalkan ke orang banyak. Jadi itu kan kalau misalkan kita bicara ke orang banyak, itu nanti kita harus memperhatikan. Ada yang misalkan ada rasnya, ada demografinya, itu yang kita bicara itu apakah mereka gabungan dari kedua kelamin. Jadi misalkan
laki-laki perempuan atau misalkan perempuan semua atau misalkan laki-laki semua. Jadi walaupun kita udah sebut saja kita udah menyiapkan naskahnya nih, tapi kita harus menyesuaikan naskah yang kita buat kepada audiens kita gitu. Jadi emang agak sulit ngebayanginnya, emang agak sulit, tapi sebenarnya itu adapting itu, adaptasi itu lebih ke kita menyampaikannya aja. Jadi kita hanya menggunakan istilah-istilah yang tepat, kosakata yang tepat ketika kita sedang menyampaikan atau sedang speaking gitu. Itu jadi salah satu cara kita untuk nge-enhance ya, untuk meningkatkan ini secara profesional. Oke, yang kedua adalah building rapport and connection. Building rapport and connection ini lebih ke istilahnya kita membangun sebuah experience. Jadi kita semakin banyak kita berbicara dengan orang lain. Jadi istilahnya kenalan kita semakin banyak, kita akan secara otomatis meningkatkan eh, kemampuan speaking kita. Nah, mungkin kalian ada yang dengar istilah introvert sama extrovert. Kalau misalkan introvert ya mungkin sudah jelas ya, emang sorry to say tanpa merendahkan gitu, tapi emang mereka kemampuan speakingnya itu kurang baik dibandingkan dengan mereka yang ekstrovert. Kenapa? Nah, karena itu tadi ekstrovert itu bisa dibilang dia mereka secara otomatis meningkatkan kemampuan berbicara mereka dengan mereka eh, berkenalan atau berkomunikasi atau ngobrol dengan orang banyak. Jadi mereka tuh skillnya tuh berkembang gitu. Sedangkan kalau introvert, mereka itu kan tipenya orang yang malu, tipe orang yang malu untuk memulai suatu percakapan atau komunikasi, dan kadang ketika percakapannya dimulai oleh orang lain, mereka pun kadang memberikan responnya yang sangat limited. Terus Kak, kalau misalkan saya introvert tapi saya pengen meningkatkan kemampuan komunikasi kita, apakah bisa? Bisa, tapi yang harus kita perhatikan itu tadi, kita harus percaya diri dulu. Kita harus percaya diri bahwa kita ingin bicara, kita ingin meningkatkan kemampuan bicara kita. Itu enggak ya, kalau untuk yang nomor dua ini sebenarnya nggak ada hubungannya sama, atau sorry, nggak terfokus kepada bahasa Inggris saja, tapi emang di dalam semua bahasa, termasuk bahasa Indonesia, itu sangat penting gitu. Jadi kita semakin baik, semakin sering kita berbicara kepada orang yang berbeda-beda. Jadi nggak cuma satu orang saja, nggak cuma circle-circle kita aja, tapi kita harus, tapi kita meningkatkan atau memperluas jaringan kita, lawan bicara kita, macam-macam lawan bicara kita. Nah, itu akan secara otomatis akan meningkatkan communication skill kita secara nggak sadar. Yang ketiga ada influencing and persuading. Nah, ini lebih ke cara penyampaian kita ketika kita sedang bicara. Kita tuh ini kalau influencing and persuading itu lebih dipengaruhi oleh kita menyampaikan sesuatu. Kita intonasinya lah ya, bisa dibilang kayak intonasinya. Kalau misalkan kita intonasinya tegas, kita intonasinya asertif ya, agresif, itu seolah-olah kita bisa atau bisa meyakinkan orang lain bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Tetapi kalau misalkan kita menyampaikannya kayak lemes, kitanya juga eh, ae gitu kan, kitanya juga gak yakin sama apa yang kita ucapkan sendiri, orang lain tuh pasti akan, ah, ini orang ngomong apa sih? Dia dia tuh ngomong gitu tuh maksudnya apa gitu? Apakah dia cuma pengen ngomong, ataukah dia pengen menyampaikan sesuatu, atau mungkin dia lagi lagi ngegumel gitu kan? Kita berpikirannya pasti akan ke sana gitu. Makanya itu intonasi dan artikulasi tadi. Makanya di course ini ada kita ada peningkatan nanti di beberapa pertemuan ke depan. Itu ada, kita akan mempelajari tentang artikulasi dan membuat conversation dan argumen yang baik. Ini termasuk salah satunya. Jadi kalian tuh jadi berbicaranya itu kita sendiri harus yakin gitu bahwa apa yang kita sampaikan itu penting.
Jadi kita ketika kita ingin meyakinkan orang lain, istilahnya kita sendiri harus yakin tentang apa yang ingin kita sampaikan. Jadi itu. Jadi ini adalah ketiga, ini profesionalnya. Nah, ini kendalanya yang agak sulit, yang emang bukan agak sulit, yang emang sulit gitu. Overcoming challenges in public speaking, managing stage fright and anxiety. Itu stage fright itu demam panggung. Jadi kita bisa sebelum kita naik, sebelum misalkan jangan ini deh, kita jangan terlalu kemana-mana ya pikirannya. Anggap bikin aja kayak misalkan kita lagi presentasi di depan kelas gitu. Ketika kita duduk, kita lagi nyusun teksnya, naskahnya, bawa PPT-nya atau catatannya, kita tuh kayak yang confident gitu, kita kayak percaya diri, lancar aja nulisnya, lancar aja bikinnya gitu. Tapi ketika kita udah berdiri di depan kelas, tiba-tiba kok nggak keluar suara saya, kok tiba-tiba saya jadi apa, jadi gugup gitu. Nah itu yang namanya demam panggung. Demam panggung ini hanya akan terasa ketika kita sudah berdiri di depan audiens gitu. Nah itu sebenarnya hal yang wajar, hal yang sangat wajar. Semua orang pasti ketika pertama kali melakukan sebuah public speaking pasti akan merasakan hal tersebut. Eh, jadi kalau misalkan kita ingin nggak merasakan itu lagi, ketika kita merasakan demam panggung atau stage fright, itu kita jangan berpikiran, ah saya nggak mau ngerasain hal yang kayak gitu lagi, saya nggak mau public speaking lagi gitu. Ya, kalau misalkan kita udah berpikiran seperti itu, nanti apa ya, istilahnya bakal kalah lah ya, kita bakal nggak akan bisa untuk berkembang gitu. Sorry sebentar. Nah, jadi eh, emang penting ya. Sebenarnya yang paling penting itu mindsetnya gitu. Jadi kita harus berpikiran bahwa kita nggak boleh kalah sama rasa malu kita sendiri gitu. Nah, tapi kalau senior saya tuh suka bilang, kalau misalkan jadi orang itu jangan malu-malu, tapi jangan nggak punya malu. Jadi intinya kita tuh nggak boleh yang namanya sedikit-sedikit ah nggak mau ah malu gitu, ah nggak mau ah malu. Tapi ketika kita sudah bicara di depan orang banyak, kita jangan jadi orang yang terlalu belak-belakan, dan kita juga jangan jadi orang yang nggak tahu batasan tentang apa yang boleh kita sampaikan dan apa yang tidak boleh kita sampaikan. Again, saya bilang ini semuanya adalah praktikal ya. Kita emang harus latihan terus. Nah itu tadi salah satu contohnya, kita harus biasanya ya yang paling efektif dalam membangun kemampuan atau rasa percaya diri kita berbicara di depan orang banyak, yang saya rasakan sendiri itu adalah mulai dari kelas. Jadi hal yang simple aja deh, misalkan guru mau guru bilang ada yang mau bertanya nggak gitu. Kadang kan kita pengen bertanya tapi kita terlalu malu gitu. Malunya tuh ada dua faktor biasanya. Yang pertama emang malu, emang kita nggak berani berbicara. Yang kedua biasanya takut. Takut nanti teman-teman sekelas tuh pada bilang gitu, ah, ini orang ngapain sih sok pinter gitu kan. Ini orang ngapain sih sok rajin banget, sok-sok nanya gitu. Nah, biasanya rasa takutnya tuh dari dua hal itu. Nah, kalau tapi solusi dari dua hal tersebut itu sebenarnya sama. Kita harus apa ya istilahnya, kita nggak boleh membiarkan apa yang dikatakan orang lain atau rasa malu kita sendiri itu menghalangi kita untuk mulai melatih yang namanya speaking. Nah, jadi kenapa paling bagus itu di kelas? Karena kalau di kelas itu kan kita biasanya kita mengenal orang-orang di kelas itu kan nggak secara emotionally deket gitu ya. Nggak kayak misalkan kita ngomong di depan keluarga misalkan. Kalau kita ngomong di depan keluarga itu seringnya kita bisa santai, bisa oh mereka at least saya yakin bahwa orang tua saya, adik kakak saya itu nggak akan merasa tersinggung gitu ketika saya berbicara.
Nah, beda kalau misalkan di kelas. Kalau misalkan di kelas itu kan tadi ada yang namanya adapting. Jadi kita harus eh, merubah atau mengadaptasi cara kita berbicara, cara kita menyampaikan sesuatu. Nah, kalau misalkan kalian udah feeling confidence gitu, udah merasa percaya dirinya udah naik, kalian udah bisa nanya nih, misalkan guru minta ada yang nanya, kalian angkat tangan gitu, tanpa harus disuruh ya. Karena kan biasanya kalau misalkan guru ngomong gitu ada yang bertanya nggak, tapi nggak ada banget nih yang angkat tangan gitu kan. Nanti gurunya tuh bakal nunjuk gitu, suruh nanya gitu. Nah, sebelum tiba di fase itu, tiba di step itu, ya kalian harus bisa udah volunteer, udah sukarela gitu, menanyakan sendiri gitu. Itu salah satu caranya untuk apa ya? Bukan jadi solusi yang mutlak, tapi bisa dibilang kayak tahap awal lah ya. Jadi tahap awal dari berbicara secara atau speaking dan di public speaking itu kita salah satu contohnya itu di kelas. Jadi kita harus berani. Nah, yang kedua itu di presentasi kelas biasanya. Tadi udah saya bilang kalau misalkan kita mau presentasi kelas itu biasanya ketika kita lagi duduk, ketika kita lagi nyusun naskah tuh lancar, tapi ketika kita udah mulai bicara di depan kelas langsung deh ambruk, langsung deh rusak gitu rasa percaya diri kita. Nah, itu tadi caranya ya diingat. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa oh saya nggak mau ngerasain hal kayak gitu lagi, jadi saya nggak mau ngomong di depan orang banyak gitu. Jadi haruslah ya, emang harus praktis terus gitu. Jadi kita emang harus latihan terus, kita harus dibiasakan. Nanti kalau misalkan kalian udah sekolah nih, udah lulus, nanti misalkan kalian mau kerja atau misalkan kalian mau kuliah. Nah, nanti apalagi di kuliah dan kerja itu yang namanya speaking itu akan pasti akan terpakai. Jadi apa? Sorry tadi ini ada agak berisik mungkin ya. Jadi ketika kerja atau kuliah itu kalian nggak bisa jadi orang yang sorry to say diem-diem aja. Jadi ketika kalian ada sesuatu, ketika kalian merasakan ada sesuatu yang kurang enak, misalkan ada sesuatu yang kurang, itu kadang kalian harus harus speak up. Jadi kalau bisa, mumpung kalian masih sekolah kan, ya, jadi dilatihlah kemampuan speaking kalian. At least paling tidak kalian sudah mempunyai rasa percaya diri untuk speak up ketika kalian sudah lulus nanti. Jadi jangan terlalu fokus sama oh public speaking nih dalam bahasa Inggris gitu. Oh public speaking di depan orang banyak. Nggak usah. Fokusnya di speak up. Maksud saya fokusnya di speak up itu yang paling penting itu at least di lingkaran-lingkaran yang kecil aja gitu. Jadi untuk misalkan kalian berbicara di depan beberapa orang aja nih, misalkan kayak 5 atau 10 orang gitu, atau misalkan lebih kecil lagi, misalkan 3 atau 4 orang gitu. Itu kadang kan emang susah gitu. Kalau misalkan kitanya emang gugup, emang kitanya emang takut, bahkan ngomong di depan 3 4 orang aja susah gitu. Jangankan 50 sampai 100 orang. Jadi itu emang harus dibiasakan dan itu nanti akan terasa kalau misalkan kalian nggak membangun rasa percaya diri kalian dari sekarang. Nanti ketika eh, udah kerja, ketika kalian sudah kuliah itu pasti akan terasa sangat berat gitu. Oke, yang bawahnya ini ini ya solusinya ya sebenarnya, tapi ini sangat tergantung kepada orang masing-masing. Jadi yang pertama itu adalah structuring compelling narrative. Compelling itu di sini masuknya ke meyakinkan. Jadi kita membuat membuat narasi, membuat naskahnya ya bisa dibilang kita membuat naskahnya, kita menyusun cara menyampaikannya segala macam itu masuknya ke narasi. Nah, jadi narasi kita itu harus semeyakinkan mungkin gitu. Jadi kita harus kayak bisa aja gitu. Kadang orang bisa aja menyampaikan suatu kebohongan, tetapi karena mereka narasinya bagus, tapi karena mereka misalkan intonasinya, cara penyampaiannya hebat, body language-nya bagus gitu.
confidence-nya pede banget, walaupun itu suatu kebohongan, tapi itu bisa ngebuat kita percaya bahwa yang dia sampaikan itu adalah suatu kebenaran. Nah, itulah ajaibnya ya, magicnya dari sebuah speaking skill itu gitu. Jadi kita bisa meyakinkan orang lain nih, walaupun kita ngebohong, tapi kalau misalkan kita penyampaiannya bagus, kita confidence-nya bagus, itu orang pasti akan mikir, oh itu orang tadi menyampaikan suatu kebenaran gitu. Dia nggak kelihatan kayak orang ngebohong banget gitu. Dan itu bisalah kita lihat sendiri contohnya ya di sosial media gitu. Itu banyak banyak banget orang yang menyampaikan sesuatu kesalahan, tetapi karena mereka menyampaikannya bagus, jadi kita nggak mikir bahwa itu salah itu. Dan itu udah banyak banget contohnya. Bahkan di kehidupan sehari-hari pun mungkin kalian bisa merasakan. Oke, yang selanjutnya ini adalah handling unexpected situation. Ini istilahnya adalah improvisasi. Improvisasi kita dalam ketika kita sedang berbicara, ketika kita sedang melakukan sesuatu. Jadi ada sesuatu yang atau suatu hal yang di luar ekspektasi kita. Oh ini nggak seharusnya terjadi ini. Tiba-tiba ada orang, misalkan kita lagi bicara gitu, lagi presentasi. Kita kan sering ya kejadian karena eh, kita udah nyampaikan gitu. Biasanya kan kalau misalkan presentasi itu adalah satu per kelompok itu yang nanya satu dua kali gitu kan. Jadi misalkan udah nanya semua, kita udah bisa tenang gitu. Ah udah nanya semua nih. Tapi tiba-tiba ada yang nanya lagi atau misalkan gurunya tiba-tiba nanya, kok ini begini. Nah, itu kita harus bisa nge-improve, kita harus bisa nge-handle ya situasi yang kayak gitu yang tidak diharapkan. Untuk nge-handle-nya itu sendiri nggak ada satu cara yang pasti. Kenapa? Karena setiap orang itu mereka mempunyai kapasitasnya masing-masing untuk ngehandle unexpected situation. Jadi tiap orang improvisasi itu pasti akan berbeda-beda. Ada yang misalkan dia menggunakan yang istilahnya tuh prior knowledge. Jadi apa yang sudah mereka ketahui gitu. Apa yang sudah mereka ketahui dan mereka kemas lagi dan nanti mereka sampaikan misalkan ke gurunya atau ke temannya. Ada juga yang cara improvisasinya misalkan mereka cepat nih ya, mereka bisa baca buku dengan cepat gitu. Jadi mereka langsung buka bukunya, langsung mereka cari bahannya, langsung mereka sampaikan gitu. Jadi setiap orang itu cara improvisasinya beda-beda. Dan kita ini sebenarnya sebuah tips saja ya. Jadi untuk dari segi improvisasi itu kita jangan terlalu berfokus sama cara orang lain melakukan improvisasi karena nanti jatuhnya kita akan terpaksa mengikuti cara mereka. Jadi yang bagusnya itu kita menemukan cara kita sendiri untuk ngehandle atau improve ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Itu dia. Jadi jangan terlalu berfokus meniru orang lain ya. Jadi kita harus semuanya itu emang harus sesuatu yang kita nyaman lakukan, sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. Oke, selanjutnya ini key elemen, jadi poin-poin penting untuk effective speaking ya, speaking secara efektif. Nah, di sini ada pronunciation and enunciation. Tadi nanti di beberapa course ke depan itu kita ada latihan juga pronunciation. Tadi seperti yang sudah secara singkat saya jelaskan, pronunciation itu adalah kemampuan kita untuk menyampaikan. Jadi artikulasinya, intonasinya, segala macam. Semakin bagus kita nge-pronounce suatu kata atau menyampaikan sentence misalkan semakin jelas gitu itu akan impresinya akan semakin bagus di depan orang banyak dan kejelasannya gitu jadi eh, mereka tuh bisa nangkep apa yang kita sampaikan gitu jadi mereka bisa mengerti maksud dari apa yang kita ingin sampaikan. Yang kedua itu adalah vocal variety itu lebih ke ya gini contohnya kayak saya aja misalkan speaking lagi berbicara di sini gitu jadi kadang suara saya naik kadang suara saya turun kadang suara saya flat misalkan nggak berubah nggak naik nggak turun gitu kadang walaupun kata yang digunakannya sama itu nanti yang kalian terima itu akan berbeda karena apa yang namanya titik koma itu nggak cuma di tulisan aja
Itu cara kita membaca sebuah titik, sebuah koma itu sesuatu yang simple ya. Sesuatu yang eh, banyak orang itu masih berpikir itu adalah sesuatu yang nggak terlalu penting gitu. Apalagi kalau misalkan dalam speaking, ya kali speaking ada titik, ada koma gitu kan. Tapi itu bisa ngebuat orang lain paham gitu. Jadi kita, misalkan kalian ngedengerin orang nge-rap deh, misalkan kalian mau dengerin musik gitu kan, ketika orang lagi nge-rap, mereka bicaranya cepet, mereka bicaranya disambung, nggak ada titik koma, kadang kan kalian suka pusing gitu, kadang kalian suka susah nangkepnya, ini orang ngomong apa sih gitu, walaupun dia misalkan nge-rapnya dalam bahasa Indonesia, kadang kita juga masih pusing sendiri gitu, cara nangkepnya gimana, maksud dia ngomong kayak gitu tuh apa gitu, kadang susah. Nah makanya vocal variety itu tadi, kayak saya contohnya ya, kayak titik koma itu di dalam kita berbicara itu emang nggak ada, bukan nggak ada, maksudnya nggak jelas gitu, saya nggak ngomong titik, oh jadi gini koma gitu kan, nggak gitu. Nah itu kita dapatnya, kita nangkepnya atau mengimplikasinya dari mana, dari tone-nya, dari cara kita bicaranya, ada naiknya, ada turunnya, ada flatnya gitu. Itu namanya vocal variety. Itu masuknya ke clarity and articulation. Jadi jelas kita sedang menyampaikan apa, kita ingin menyampaikan apa, kita ingin mereka itu dapat maksud dari kita itu apa aja gitu. Ya, nah, ini ada articulate speech juga. Articulate speech involves speaking clearly and distinctly, enhancing the speaker's credibility. Nah, jadi semakin jelas ya, semakin jelas kita berbicara, maka semakin clear juga, semakin banyak juga yang orang lawan bicara kita itu tangkap ketika kita sedang berbicara. Kalau misalkan kita kalau misalkan kita ngomongnya misalkan pelan-pelan, misalkan ngomongnya slow, misalkan ngomongnya sambil bisik-bisik, atau misalkan ngomongnya patah-patah gitu. Itu kan obviously ya, emang susah gitu untuk orang lain nangkep apa sih yang ingin kita sampaikan. Nah, gitu. Jadi yang namanya articulate speech itu kita berbicara dengan jelas, tadi ya tentang clarity-nya, pronunciation-nya, tentang intonasinya, pengucapannya, vokal variety-nya. Jadi kita bisa ngebuat audiens kita itu istilahnya terpukau. Terpukau dengan cara kita berbicara, terpukau dengan cara kita menyampaikan sesuatu gitu. Oke, nah ini masuknya ke body language and nonverbal. Nonverbal itu ya itu nonverbal yang tidak kita ucapkan. Cues itu tanda-tanda atau apa ya? Iya sih tanda-tanda. Jadi tanda-tanda atau misalkan tadi gerakan tangan, tatapan mata, segala macam. Nah ini yang pertama eye contact tadi. Tatapan mata kita, eye contact. Jadi kita maintain, kita harus make sure bahwa kita maintain eye contact ketika kita sedang berbicara. Ini yang paling kerasa, yang paling sangat kerasa itu ketika kita sedang misalkan curhat. Misalkan teman kita mau curhat ke kita gitu, kita kan nggak mungkin gitu, kita ngeliatin, misalkan teman kalian curhat di coffee shop misalkan, eh, mereka lagi cerita tapi kalian malah ngeliatin misalkan motor yang lewat di jalan gitu kan, dihitung ada berapa nih motor mobil yang lewat gitu kan, itu kan masuknya nggak etis ya. Jadi kita harus eye contact, kita harus make sure bahwa kita tuh oh iya I'm listening, oh iya aku lagi mendengarkan gitu, terus aja ngomong walaupun kitanya bisa kan diem, kita diem aja gitu. Tapi kita dengan maintain eye contact, dengan kita ngeliatin mata mereka, bahwa kalau walaupun kita lagi diem gitu artinya kita tuh emang sedang memperhatikan dia bicara, kita tuh seolah-olah bilang oh ya aku lagi nunggu kamu selesai ngomong gitu. Karena eye contact itu penting. Nah itu kan senarionya kalau misalkan one on one ya, misalkan mata empat mata gitu. Nah kalau misalkan senarionya kita bicara di depan orang banyak, eye contact di sini itu bukan berarti kita melototin satu orang satu persatu, enggak, bukan begitu. Jadi eye contact itu kita ngeliatin audiensnya nih. Jadi dari yang kanan, misalkan kita mulai dulu dari yang kanan.
Nanti eye contact kita pindahin setelah beberapa detik ke depan atau beberapa ya detik lah ya. Setelah beberapa kalimat kita eye contact-nya pindah nih ke audiens yang ada di tengah. Gitu lagi nanti ya ke yang di kiri, ke yang di belakang sebelah kanan, yang di belakang, yang tengah, yang di belakang kiri gitu. Dan itu nanti akan berputar. Dan jangan kita terlalu fokus sama teks, sama naskah yang kita bawa itu. Jadi kita harus maintain eye contact-nya seperti itu. Kalau sedang berbicara di depan orang banyak. Jadi eye contact itu ya kategorikan lah, ya kategorikan itu ada dua gitu. Satu yang untuk one on one, satu yang untuk orang banyak. Kalau misalkan nggak sebanyak public speaking, misalkan nggak sebanyak 50 sampai 100 orang, misalkan cuma ada 3 atau 4 orang. Sama eye contact-nya, tapi bedanya kita ngeliatin kiri kanan satu persatu, misalkan kita liatin tuh, kita bergilir gitu kan, misalkan dari teman kita yang di sebelah kanan, nanti pindah ke teman kita yang di tengah, eye contact-nya kita liatin matanya, kita maintain eye contact gitu. Tapi, nah ini ada satu apa ya dilema yang menarik, karena banyak orang itu mereka justru akan nervous ketika tahu atau ketika kita sedang ngeliatin orang lain gitu. Jadi kita pengen maintain eye contact, tapi kita nervous, kita nggak suka ngeliatin mata mereka gitu. Nah, itu triknya ketika kita sedang eye contact itu, misalkan ya face to face gitu ya, eye contact face to face, kalian jangan ngeliatin mata orang lawan bicara kita. Kalian ngeliatin ini nih, di tengah-tengah nih, apa tengah-tengah hidung antara dua mata ini. Karena kita ketika kita sedang bicara empat mata, misalkan kita yang di depan itu kan saling berhadapan ya. Kita tuh nggak bisa ngebedain ini orang lagi ngeliatin mata kita atau lagi ngeliatin titik tengah ini gitu. Jadi seolah-olah kita sedang maintain eye contact padahal kita enggak. Nah, tapi itu bukannya masuknya curang ya atau misalkan cheating atau misalkan ngebohong. Enggak juga, karena emang kita merasa nervous gitu atau kita merasa nggak enak lah ya mungkin ya, karena ada tergantung dari apanya backgroundnya, ada beberapa orang yang emang beranggapan bahwa maintaining eye contact terlalu lama itu masuknya kurang sopan gitu. Itu tergantung background masing-masing sih gitu. Ya, salah satu jadi solusinya itu yang sering saya gunakan itu. Jadi perhatikan ininya nih, antara dua mata ini, tengah-tengah jembatan hidung ini gitu. Nah, yang kedua itu ada gestures and posture. Gesture and posture. Postur itu yang pertama deh, kita bahas dulu postur. Jadi postur tubuh kita ketika sedang berbicara gitu. Misalkan kalian ingin berbicara di depan kelas, misalkan kalian nggak cuma berdiri di depan kelas terus kalian menyampaikan gitu. Kadang ada aja orang yang di depan kelasnya sambil goyang-goyang gitu kan, kayak tangannya di belakang di belakang tubuh mereka gitu, ada yang di depan disilang gitu kan, itu kan masuknya postur. Jadi sorry, itu masuk ke gesture. Jadi postur itu ketika kita misalkan tangan kita misalkan ada di mana, bisa ada di samping kah, kita ada misalkan di depannya ada podium gitu, itu tangan kita ada di podium kah atau misalkan di samping podium gitu. Postur juga termasuk misalkan kita berdirinya secara tegak, atau misalkan sambil rada lemes gitu kan, sambil bungkuk, itu kan beda gitu impresi kita, pandangan kita terhadap orang yang berbicaranya, kayak kelihatan confidence atau percaya diri, atau mereka kayak yang misalkan malu-malu atau lemes gitu. Karena orang yang misalkan postur tubuhnya bagus, dalam arti ketika mereka sedang berbicara, mereka misalkan tegak, misalkan mereka pandangannya atau misalkan mereka kepalanya gitu lurus gitu, itu kan bagus gitu posturnya, dilihatnya bagus, dilihatnya enak gitu. Nah, itu juga jadi suatu impresi atau penjagaan image ya, penjagaan image kita terhadap kita ingin dilihat seperti apa gitu. Nah, gesture itu masuknya tadi ke gerakan tangan, misalkan ke gerakan tangan, misalkan kepalanya diem atau enggak gitu, apakah dia pandangannya atau misalkan
suka nggak fokus, jadi kadang itu digerak dikit diliatin, gerak dikit diliatin gitu. Itu kan gesture itu masuknya. Jadi kayak gerakan-gerakan yang kecil lah ya. Atau misalkan kaki kalian yang nggak bisa diem gitu, apa gemet-geter terus, atau misalkan ya gitulah pokoknya nggak bisa diem gitu, namanya masuk ke gesture gitu. Kalau misalkan gesture kalian bagus, itu biasanya orang public speakingnya keren, itu mereka akan menggunakan gesture gerakan tangan. Mereka akan menggunakan gerakan tangan untuk misalkan misalkan ada orang lagi ngejelasin tentang gravitasi deh, misalkan ada orang ngejelasin tentang gravitasi misalkan. Itu ketimbang orang yang diem aja, misalkan cuma berdiri, diem berdiri dan ngejelasin tentang gravitasi, itu akan kalah menarik dengan mereka yang menggunakan tangannya, yang menggunakan gesture untuk menjelaskan apa sih gravitasi itu. Jadi misalkan dia tangannya satu di atas, tangan satu di atas, yang di bawah nanti gitu. Nah itu namanya gesture gitu. Jadi dia menggunakan gerakan-gerakan kecil untuk menjadi penekanan ya, penekanan untuk menekankan apa sih yang ingin saya sampaikan. Nah, itu namanya gesture. Yang ketiga adalah facial expression. Ini untuk istilahnya mungkin kontrol muka ya. Jadi kita kontrol muka atau poker face. Jadi kita harus bisa di dalam beberapa apa ya namanya, di dalam beberapa senario di mana kita sedang berbicara, itu kita harus bisa mengendalikan facial expression kita. Jadi walaupun kita misalkan settingnya nih kita lagi berbicara dengan serius, misalkan lagi ada seminar atau apa gitu. Ketika kita sedang berbicara, tiba-tiba terjadi suatu hal yang lucu misalkan, itu jangan terlalu, emang lucu, emang kita boleh ketawa, nggak ada yang melarang gitu kita untuk ketawa, tapi alangkah baiknya kita harus bisa ngejaga muka kita, jadi jangan terlalu jangan terlalu jelas, jangan terlalu obvious bahwa kita tuh sebenarnya lagi ngakak di dalam gitu. Jadi ketawa emang boleh, tapi istilahnya emang kayak ketawa karir lah ya. Jadi ketawanya singkat aja gitu. Jadi jangan terlalu terbahak-bahak. Jadi nah itu juga misalkan facial expression kita, eh, kemampuan kita untuk mengontrol apa ya istilahnya, menunjukkan emosi kita itu sangat jelas gitu di facial expression ini. Bisa aja orang misalkan sedang mendengarkan kalian bicara, tapi mereka tuh sebenarnya tersinggung gitu. Sebenarnya mereka tuh emosi gitu di dalam. Tapi karena mereka kontrol mukanya bagus, facial expression-nya bagus, ngejaganya. Jadi mereka walaupun emosi, mereka kelihatannya tuh santai gitu. Kelihatannya tuh senyum-senyum gitu, nyengir gitu kan. Padahal mereka di dalamnya emosi, atau misalkan mereka di dalamnya tuh sebenarnya udah bosen, udah males gitu. Nah itu orang emang secara nggak sadar sebenarnya kita udah jago di dalam facial expression ini. Eh, itu secara nggak sadar ya. Nah itu dan jagonya itu harus bisa kalian kembangkan secara sadar. Jadi jangan sampai cuma nggak secara nggak sadar aja, jangan cuma refleks aja gitu. Jadi kalian udah bisa ngekontrol emosi kalian, atau misalkan ngekontrol facial expression kalian gitu. Nah, istilahnya gitu. Oke, ini adalah audience interaction. Nah, ketika kita sedang speaking, ketika kita sedang berbicara di depan, atau ya di depan orang banyak lah ya misalkan, atau misalkan misalnya di depan 3 atau 4 orang gitu, kita nggak pengen jadi seorang speaker yang istilahnya monoton. Kita nggak mau orang itu boring gitu, bosen gitu ngedengerin kita ngomong, itu kita jangan sampai hal itu terjadi. Nah, salah satunya apa? Cara mengakali hal tersebut, rasa bosan tersebut. Sesekali lawan bicara kita itu kita ajak interaksi. Misalkan kalau misalkan lagi curhat, misalkan teman kita lagi curhat di depan kita. Tadi kan ada yang namanya response ya, listening ability and response. Nah, jadi sesekali kita harus menunjukkan gitu bahwa kita tuh kita emang lagi mendengarkan. Nanti sesekali kalian misalkan nanya, oh gitu ya, oh apa sih udah berapa lama sih misalkan kejadiannya,
atau emang ada siapa aja sih yang ngebuat kamu nggak enak gitu. Itu kan ada interaksinya dikit-dikit tanpa kita bermaksud untuk mengganggu mereka sedang berbicara. Jadi ada interaksinya lah, karena beda ya, yang namanya interaksi dengan interupsi itu beda. Interaksi dengan interupsi itu kan jadi istilahnya kita kalau interaksi kita memberikan tanda-tanda gitu, memberikan tanda-tanda bahwa kita tuh sedang eh, apa sedang mengajak mereka untuk fokus gitu. Itu bisa dibilang interaksi itu kayak gitu. Tapi kalau interupsi itu jatuhnya kita apa yang kita sampaikan itu kita maksudkan untuk mengganggu fokusnya orang lain. Jadi itu bedanya interaksi dengan interupsi. Kalau dalam segi speaking. Nah, yang ini ada lagi yang namanya storytelling ability. Eh, seni, saya bilang seni, seni karena storytelling itu adalah sebuah seni ya. Jadi tadi kan udah saya jelaskan nih beberapa waktu ke belakang gitu, beberapa slide ke belakang, sorry. Jadi kita tuh harus bisa menjadi semeyakinkan mungkin ketika kita sedang berbicara, sampai-sampai sebuah kebohongan pun bisa terdengar seperti sesuatu yang benar-benar terjadi gitu. Nah, itu semua ada di storytelling ability. Jadi kita harus bisa eh, meyakinkan orang lain lah, yang meyakinkan orang lain. Nah, untuk eh, cara kita storytelling itu sebenarnya agak sulit gitu, karena yang pertama susahnya itu karena beberapa orang itu merasa nggak enakan dalam arti apa, mereka tuh nggak suka gitu ketika apa yang mereka sampaikan itu dilebih-lebihkan, digede-gedein gitu. Padahal misalkan padahal dia cuma jatuh dari motor, tapi seolah-olah dia storytellingnya tuh kayak wow banget gitu. Jadi kayak, oh saya tuh jatuh dari motor nih, luka parah nih. Saya ketabrak misalkan, ketabrak apa gitu kan, heboh banget. Coba misalkan dibandingin sama, oh iya saya jatuh dari motor, saya nabrak tiang listrik gitu. Itu kan beda gitu. Storytellingnya kan beda. Jadi yang satu heboh, yang satu membesar-besarkan, yang satu to the point banget. Nah, itu masuknya storytellingnya beda. Jadi kita tuh bisa ngebuat orang lain tuh kayak wah banget lah pokoknya ya. Jadi itu masuknya storytelling gitu. Jadi emang agak sulit. Nah, itu sebenarnya tergantung dari kemampuan kita untuk apa sih istilahnya, kayak acting lah ya, kayak acting. Jadi kita eh, istilahnya kayak bersandiwara di depan orang gitu. Ini seringnya sih storytelling itu kalau misalkan kalian mau lihat contohnya dalam public speaking, itu banyaknya di workshop. Misalkan di workshop mereka tuh kan menjelaskannya, menyampaikannya atau memberikan contohnya itu kan nggak flat, mereka nggak datar gitu, mereka dikemas sama mereka supaya semenarik mungkin. Itu biasanya di workshop-workshop tuh kayak gitu. Beda sama kalau misalkan kayak di webinar, di seminar gitu. Kalau di seminar kan emang mereka tujuannya untuk menyampaikan misalkan secara akademis ya. Jadi emang kalau misalkan seminar kalian mikirnya, oh ini flat banget sih, oh ini datar banget sih, ya emang eh, itu sesuatu yang lumrah gitu. Dibandingkan dengan workshop itu beda. Karena biasanya workshop itu lebih banyak audience interaction-nya dibandingkan dengan seminar. Kalau seminar, misalkan seminar itu biasanya kita menunggu dulu si pembicaranya selesai ngomong, baru mulai tanya jawab. Tapi kalau misalkan workshop itu biasanya mereka sambil ngomong, mereka sambil interaksi. Jadi ketika mereka menyampaikan itu ada istilahnya ada praktisnya langsung. Jadi mereka mengajak kita melakukan sesuatu. Jadi mereka mengajak kita praktis sambil mereka menyampaikan teori. Biasanya workshop seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian ingin melihat tadi storytelling dalam speaking yang sering terjadi itu biasanya ada di workshop biasanya. Terutama apalagi kalau misalkan di luar tuh dalam arti dipakai bahasa Inggris, orang-orang yang native gitu, orang-orang yang asli bule gitu. Mereka di workshop tuh
seru gitu, misalkan dibandingkan dengan seminar gitu. Di talk show deh, misalkan di talk show, misalkan kalian ngelihat podcastnya Deddy Kobuzer gitu, itu kan storytelling gitu. Mereka menyampaikan sesuatu, ada yang dilebih-lebihkan, ada yang enggak gitu. Ada yang flat, ada yang naik, ada yang wah banget, ada yang datar gitu. Nah itu bisa kalian lihat di situ kemampuan storytellingnya. Jadi yang namanya storytelling itu nggak sekedar kita memperagakan sesuatu gitu secara formal di depan panggung, nggak itu bisa terjadi juga di kehidupan sehari-hari kita. Nah, adaptability tadi masuknya adaptabilitas, kemampuan kita untuk beradaptasi, kemampuan kita untuk menyesuaikan cara kita menyampaikan sesuatu. Ini adalah tipsnya. Ini adalah tipsnya untuk mengimprove. Nah, ini bisa ini dibilang tips secara general, secara umum. Ini belum tentu bisa di-apply ke diri kita gitu. Jadi ini bisa berhasil untuk orang lain, tapi ini bisa aja nggak berhasil untuk beberapa orang. Jadi ketika ini nggak berhasil buat kalian, jangan sampai kalian merasa down. Karena ini bukan sesuatu yang mutlak. Caranya tuh banyak sebenarnya. Tapi ini yang paling sebut aja lah yang paling lumrah ya, yang paling general, yang paling umum gitu dalam meningkatkan kemampuan kita untuk speaking. Yang pertama itu adalah joining a public speaking club. Jadi karena kenapa sih secara spesifik public speaking club? Karena ya itu karena mereka emang udah berfokus, mereka udah mempunyai tujuan untuk mengolah public speaking kalian. Salah satu klub yang lain selain public speaking yang bagus untuk meningkatkan kemampuan berbicara kalian itu ada di klub debat. Karena debat itu menurut saya adalah bentuk paling advance, paling tinggi dalam suatu speaking itu ada di perdebatan. Kenapa saya sebut paling tinggi, paling susah? Karena yang namanya debat itu kita saling adu argumen, kita harus saling adu bicara dengan musuh, dengan lawan kita gitu. Jadi di dalam debat itu semuanya bakal diuji. Cara kalian speaking, cara kalian menyusun suatu naskah dalam kepala kalian kan karena semuanya impromptu gitu. Kalian nggak diberi waktu untuk bikin naskah secara tertulis itu enggak. Terus ada intonasi kalian diuji, artikulasi, terus ada confidence, ada body language. Karena kalau kita penyampaiannya flat, datar, kita pasti akan kalah debat. Terus ada apalagi yang terakhir ya tadi, sorry, apa sih? Nah, ada storytelling ability. Orang yang lagi debat itu storytellingnya pasti bagus. Kenapa? Karena kalau misalkan mereka storytellingnya jelek dalam debat, dalam beradu argumen, mereka pasti akan kalah. Parameternya kalah sama menang debat itu di mana sih sebenarnya? Itu parameternya itu ada di seberapa sanggup kita untuk meyakinkan orang yang mendengarkan, dalam kata lain audiens atau misalkan juri atau misalkan orang-orang di sekitar kita, itu kita bisa meyakinkan mereka bahwa apa yang kita sampaikan, argumen kita itu lebih bagus dari argumen lawan bicara kita. Nah, itu parameter untuk menang kalah debatnya ada di situ. Jadi kalian orang-orang yang kemampuan speakingnya kurang, storytellingnya kurang, intonasinya nggak jelas segala macam itu mereka otomatis pasti akan kalah debat. Jadi itu. Jadi kalau kalau di sekolah sih saya kurang tahu ya ada klub debat atau enggak. Setahu saya sih ada yang enggak. Tapi kalau misalkan udah masuk perkuliahan itu pasti ada yang namanya klub debat. Nah, kalau misalkan kalian tertarik untuk improve public speaking kalian dari segi conversation, dari segi argumen, dari segi bikin senario, impromptunya segala macam itu masuknya ke klub debat. Yang kedua adalah recording and reviewing speeches. Jadi ini contohnya kayak pertemuan sekarang. Misalkan saya sedang berbicara, saya lagi bicara ini kan sambil direkam ya. Apa sih gunanya direkam? Jadi nanti ke depannya saya bisa nge-review. Oh, apa sih ini yang kurang dari penyampaian saya? Apa sih yang harus saya tambahkan dari cara saya menyampaikan materi misalkan?
apa sih yang harus saya kurangin, misalkan ada yang terlalu berlebihan atau nggak diperlukan. Nah itu kan dari recording itu kan masuknya ke situ. Nah itu masuk lagi ke tugas kalian yang kalian kerjakan kemarin dari apa, introduction video itu. Nggak, kalau bisa saya pengennya kalian nggak sekedar kalian bikin terus kalian submit udah. Itu bisa jadi video itu tuh bisa jadi bahan kalian untuk nge-review. Oh kemarin aku perkenalan tuh kayak gini, misalkan ada yang kurang, ada yang mau ditambahin gitu, itu kan nanti bisa kalian gunakan kalau misalkan suatu saat nanti kalian harus memperkenalkan diri kalian lagi, bukan cuma ke saya, misalkan ke orang lain, misalkan ke orang asing gitu, dalam bahasa Inggris contohnya kan, karena kan kemarin dalam bahasa Inggris ya. Jadi itu jadi bahan review kalian, bahan evaluasi kalian. Jadi kalian bisa lihat, oh apa sih yang kurang, oh apa sih yang harus ditambahin, oh apa sih yang harus dikurangin. Dan kalian itu dilihatnya nggak cuma dari apa yang kalian sampaikan ya. Jadi kalian harus merhatiin juga, oh gesture saya udah bagus atau belum, postur saya sudah bagus atau belum, intonasinya, eye contact-nya segala macam gitu. Ini engagers yang terakhir ada engaging in daily conversations. Nah, jadi ya itu, jadi secara daily, secara setiap hari, secara rutin kita itu ngobrol terus. Nah, terus gimana kalau misalkan kita nggak ada lawan ngobrol? Nah, pada pertemuan kemarin kan saya bilang, ya pertemuan kemarin. Jadi yang namanya daily conversation itu nggak harus selalu kita memiliki lawan bicara. Salah satu akalinnya gimana? Nah, jadi kita tuh membuat sebuah senario, sebuah kejadian di dalam kepala kita. Dan kita tuh kayak kayak istilahnya kayak monolog gitu loh. Jadi kita kayak berbicara atau berdialog dengan diri kita sendiri. Apakah itu bisa termasuk conversation? Tidak. Tapi apakah itu bisa membantu kita untuk mengolah pola pikir kita dalam menyusun kalimat? Bisa. Karena itu sudah terbukti, maksudnya terbukti secara saintifik mungkin kurang tahu, tapi saya selalu kayak gitu untuk praktis membangun naskah, praktis membangun apa yang harus saya sampaikan itu saya seperti itu. Dan karena saya sering begitu, jadi saya ketika berbicara pun istilahnya kayak lancar, notabene udah tahu apa sih yang harus saya sampaikan, apa sih yang tidak harus saya sampaikan gitu. Jadi eh, secara pribadi gitu saya bisa bilang itu tuh berhasil, itu tuh work gitu, dan itu tuh sesuatu yang mungkin agak aneh terdengarnya, kita monolog sendirian di dalam kepala kita, di dalam otak kita, cuma kita berdialog dengan diri kita sendiri itu kesana itu kayak apa sih gitu kan, kayak gila gitu kan. Tapi trust me deh, itu bisa banget mengembangkan cara apa kebiasaan kita lah ya, sebut aja kebiasaan kita dalam membangun suatu percakapan gitu. Jadi kita bisa aja kita apa eh, menjadikan itu suatu kebiasaan. Jadi kita udah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ngedenger orang lain ngomong tuh kita udah cepet gitu responnya. Kita cepet dalam merespon, kita cepat dalam menyusun suatu jawaban gitu. Nah, yang ini ada understanding body language. Body language itu tadi udah saya sering ya katakan ya udah beberapa kali. Jadi yang namanya body language itu kayak misalkan eye contact segala macem gitu. Nah, practicing open and confident posture. Jadi postur tubuh kita dalam kita berbicara. Yang kedua ini ada maintaining eye contact, using expressive gesture. Itu semuanya itu penting gitu. Jadi jadi kita kan istilahnya kalau misalkan kita lagi di depan itu jadi bahan tontonan ya. Kita jadi bahan tontonan orang dan kita tuh harus semaksimal mungkin ketika kita sedang ditonton. Jangan ya istilahnya jangan ngebadut gitu di depan kelas atau di depan orang banyak gitu. Jadi kita harus yakin, kita harus percaya diri, kita harus confidence dari segi speaking maupun dari segi body language, karena percuma juga kalau misalkan speakingnya oke tapi dia body language-nya
agak kurang gitu. Jadi kalau misalkan bilang eye contact-nya nggak bagus, posturnya jelek, misalkan rada bungkuk berdirinya, gesturnya juga nggak ada, mereka monoton, tangannya cuma disilang gitu aja. Itu akan percuma gitu. Jadi yang namanya body language sama speaking itu 11-12. Kalau kalian mau jadi seorang speaker yang bagus. Ini ada beberapa ini ya cara yang simple. Nah, ini cara yang simple ini bisa beda kayak yang tadi yang kayak joining club segala macem. Ini yang simple ini bisa kalian implementasikan, bisa kalian gunakan untuk latihan dari sekarang. Jadi salah satunya adalah eh, practicing deep breathing technique. Jadi kalian kalau misalkan kalian udah gugup, kalian udah nervous, kalian udah gagu, misalkan udah gak keluar kata-katanya lagi gitu, ya kalian baiknya kalian itu ambil nafas. Kalian tuh kayak itu kan lagi tegang ya posisinya, kalian tuh di depan tuh lagi tegang, lagi nervous gitu. Nah, kalian tuh harus bisa relax. Relax itu ya salah satu cara terbaik untuk relax itu adalah kita ngatur pola bernafas kita. Makanya kan orang kalau misalkan lagi nervous tuh suka bilang tarik nafas yang dalam gitu, tarik nafas deep breath, nanti dikeluarin lagi, nanti diulang lagi. Nah itu kan emang bisa ngebuat apa kita lebih rileks. Hal yang sebaliknya juga bisa untuk beberapa keadaan kalau misalkan kita ngambil nafasnya secara singkat dan terus-terusan, kayak misalkan, nah itu bisa meningkatkan apa heart rate kita gitu, itu bisa meningkatkan seberapa sering jantung kita berdetak gitu. Nah, kalau misalkan kita ngambil deep breath, kita ngambilnya sekali-sekali dan dalam gitu, misalkan kayak, nah gitu itu bisa ngebuat badan kita tuh relax gitu. Makanya kalau misalkan orang panik, mereka disuruhnya deep breath, ngambil napas dalam-dalam, tahan 1 2 3, keluarin gitu ya. Makanya orang lagi nervous tuh juga malah disuruh napasnya yang cepet, yang pendek-pendek aja napasnya, nggak usah ribet lah gitu. Jadi nanti mereka akan malah tambah panik. Yang kedua adalah visualizing successful outcomes. Ini lebih ke kita mindsetnya harus jadi mindset yang optimis, jangan jadi orang yang pesimis, jangan jadi orang yang realistis ketika kita ngomong di depan. Kita harus karena yang namanya mindset itu penting, yang namanya sugesti, percaya atau tidak, itu penting. Jadi kita harus bisa apa ya, ngejaga mood kita, ngejaga keadaan kita. Kita harus selalu happy, harus selalu positif. Kita mikirnya oh ini bakal sukses. Jangan berpikiran oh ini kayaknya nih nggak tahu nih bakal sukses apa enggak ya, ini bakal gagal nih kayaknya nih, ada yang kurang segala macam. Itu jangan, itu karena nanti akan membuat mood kalian itu rusak gitu. Jadi kalian harus selalu positif, harus selalu mikir oh ini nih bagus nih gitu, ini udah keren nih gitu, ini pasti ini bakal berhasil gitu. Nah, yang ketiga, yang menurut saya paling pentingnya adalah preparing and rehearsing. Eh, Emang sih, tadi kan saya bilang ya, ada yang namanya impromptu, di mana impromptu itu kita secara mendadak disuruh bicara gitu. Nah, tapi di sini ada yang namanya preparing and rehearsing. Jadi eh, ketika sebenarnya yang namanya preparing and rehearsing itu comes in many different form. Jadi banyak wujudnya preparing and rehearsing itu. Rehearsing itu latihan ya mungkin. Jadi preparing and rehearsing ada dua. Jadi misalkan kita udah disuruh dari lama, misalkan nanti nih kamu minggu depan bicara di depan orang gitu, misalkan di podium untuk menyampaikan speech atau misalkan ceramah atau apa, mungkin bebas ya. Itu nanti kita kan latihan dulu selama seminggu. Kita latihan dulu, kita mempersiapkan kematangan kita ketika kita nanti akan menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Tapi ada juga yang kedua, yaitu apa? Impromptu. Nah, kalau impromptu ini kita ngakalinnya gimana? Ngakalinnya itu kita harus bisa udah siap secara mental. Jadi kita kalau misalnya walaupun namanya impromptu, walaupun namanya mendadak, kita kan nggak mungkin disuruh tiba-tiba ngomong
tentang sesuatu hal yang kita belum tahu. Jadi misalkan saya ahli matematika misalkan, nggak mungkin saya jadi nggak mungkin orang tahu saya ahli matematika, tapi tiba-tiba disuruh ngomongin tentang gravitasi, misalkan disuruh ngomongin tentang anatomi tubuh manusia gitu kan nggak mungkin, karena orang pun udah tahu gitu, ada kita nggak se ini nggak se bukan bukan wilayah kita, bukan expertise kita gitu. Nah, jadi salah satu cara mengakalinya itu adalah kita memiliki yang namanya prior knowledge. Jadi kita udah memiliki pengetahuan kita, jadi kita udah siap gitu. Jadi kita udah tahu sebelumnya tanpa baca pun gitu. Jadi ingatan kita itu kita ingat oh ini nih materinya misalkan ngebahas tentang ini tuh ini gitu. Nah kita tuh tanpa perlu baca materi lagi kita udah tahu gitu. Nah itu namanya prior knowledge. Jadi pengetahuan kita sebelumnya lah misalkan bisa dibilang. Nah kalau misalkan kita prior knowledge-nya udah bagus, pengetahuan kita udah matang, nanti kita tinggal menyusun cara kita bicara aja. Jadi pola-polanya, gesturnya, segala macamnya tadilah yang udah saya sebutkan. Itu yang namanya impromptu memang mendadak dan tidak bisa kita prediksi, tapi at least kita bisa siap-siap, kita udah bisa mematangkan diri kita ketika suatu saat hal itu akan terjadi. Gitu. Nah, ini adalah tekniknya untuk penyampaiannya. Tadi sebenarnya ini udah saya sebutkan ya, tadi sambil berjalan gitu udah saya sebutkan. Ini cuma tertulisnya aja, mungkin agak kurang jelas ya yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi tadi ada kita harus memperhatikan demografiknya, latar belakangnya, kita harus menggunakan bahasa yang tepat, kita harus menggunakan kosakata yang tepat segala macam. Dari di body language, eye contact, tadi pokoknya udah saya jelaskan sambil berjalan sebenarnya. Itu ada voice-nya, ada tone-nya. Kita harus juga aware dengan apa lingkungan kita, sekitar kita gitu. Jadi kita harus gerak-gerak juga. Kadang kita sambil di depan kan kita harus gerak tuh sambil jalan ke kiri, ke kanan gitu kan. Nggak cuma diam di satu tempat aja gitu. Nah, ini adalah structuring, ini adalah penyusunan, penyusunan apa ya? Penyusunan kalimatnya mungkin. Yang pertama itu ini yang efektif ya, efektif dalam arti singkat, padat dan jelas. Yang pertama itu ada compelling introduction. Jadi kita memperkenalkan diri kita, tapi enggak introduction kayak yang kita kerjakan kemarin. Kalau misalkan kita kerjakan kemarin itu kan secara detail. Secara detail kita menjelaskan siapa sih diri kita, nama, tempat lahir, tempat tanggal lahir, segala hobi, segala macam itu kan secara detail. Kalau misalkan kalian sedang berbicara di depan, kalian nggak memiliki waktu untuk berbicara secara detail, apalagi tentang diri kalian sendiri. Jujur, tidak akan ada yang tertarik. Jadi kalian harus membuat introduction itu kalian singkat, padat, dan jelas. Jadi kalian harus bisa menyampaikan ke orang lain, oh saya tuh Arya misalkan, saya Arya, nama saya Arya Linggar, saya kerja di sini, pekerjaan saya ini, dan kemampuan saya atau misalkan expertise saya atau misalkan keahlian saya tuh di bidang ini gitu. Itu kan sudah jelas dan itu orang tahu gitu. Oh, dia emang berhak gitu misalkan bicara, misalkan saya ahli matematika misalkan. Saya berbicara di workshop matematika, oh dia udah pantas gitu. Apa berbicara di depan audiens ini gitu. Nah, itu namanya compelling. Jadi bikin padat, bikin singkat. Yang kedua adalah logical flow of ideas. Jadi ini adalah eh, ketika tadi saya kan sempat bilang prior knowledge ya. Jadi kita udah punya ide, udah punya poin-poin, udah punya pengetahuan, knowledge-nya tentang apa yang akan kita sampaikan. Kalau misalkan kita udah menguasai topiknya, ke depannya kemungkinan besar kita akan lancar dalam menyampaikannya. Itu namanya flow of ideas. Jadi kita tuh nggak akan berhenti bicara, kita nggak akan pernah kehabisan suatu topik yang untuk dibicarakan gitu. Emang agak capek gitu ngomong terus idenya keluar lagi tapi itu menjadikan kalian, apalagi kalau misalkan yang kita sampaikan itu istilahnya konkret, istilahnya bagus.
ada apa ya, meyakinkan lah, bisa meyakinkan, berguna, berbobot gitu. Nah itu ideasnya, flow-nya kalian ngomong terus itu akan didengarkan oleh orang lain, dan itu orang lain itu nggak akan menganggap kalian itu bosen. Yang ketiga ada memorable point, memorable key points, itu lebih ke jadi kalian menyampaikannya emang harus singkat, padat, dan jelas, tapi jangan terlalu detail. Jangan terlalu detail itu maksudnya apa? Jadi kalian itu hanya menyampaikan poin-poin yang penting dan menarik gitu. Jadi kalian nggak harus, misalkan kalian ngebahas tentang anatomi atau misalkan struktur tubuh manusia gitu. Kalian kan pasti kan akan menjelaskan apa sih yang kira-kira berhak, bukan berhak, sorry, apa sih yang kira-kira paling menarik untuk dipelajari sama orang lain. Kalian kan pasti catat tuh, misalkan tentang mata misalkan. Kalian tahu nggak sih kalau misalkan otak kita sadar bahwa kita memiliki otak kita tuh bisa ngebuat kita buta dalam sekejap. Kita harus menyampaikan poin itu gitu. Jadi kita harus menyampaikan poin yang menurut orang lain menarik. Menurut kita lah, menurut kita akan membuat orang lain tertarik gitu. Jadi jangan secara detail disampaikannya aja. Tadi misalkan saya bilang gitu. Misalkan tadi saya bilang gitu, tahu nggak sih kalau misalkan otak kita sadar kita memiliki mata, kita tuh akan buta dalam sekejap. Kalian cukup bilang gitu, mungkin dielaborasi sedikit, tapi nggak usah ngejelasin secara detail. Jadi itu gini 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 gini. Nah itu nanti membosankan, akan membosankan untuk didengarkan orang lain gitu. Yang terakhir ada strong conclusion, adalah apa? Ringkasan atau kesimpulan secara, ya, kesimpulan yang bagus lah gitu. Jadi kita tuh harus bisa mengakhiri speech kita dengan eh, apa, impressionnya, dengan kesannya gitu, dengan kesannya bahwa kita tuh sudah berhasil, bahwa kita tuh sudah menyampaikan poin-poin yang bagus, sudah menyampaikan hal-hal yang bermanfaat, dan kita udah ngebuat diri kita, udah menjual diri kita di depan orang-orang lain, di depan orang-orang banyak, dan mereka tuh puas gitu. Mereka puas dengan kemampuan kita dalam berbicara. Dan itu nanti akan menjadi eh, kesimpulan, bukan kesimpulan sih ya sebenarnya, lebih akhirnya gitu. Epilognya, outro-nya bagus gitu. Jadi istilahnya gitu. Itu conclusion-nya seperti itu. Ini lebih ke, sorry ini kayaknya ke bawah ini. Nah ini adalah handling Q&A. Ini adalah masuknya ke interaction. Tadi lebih ke ini gimana sih? Jadi masuknya ke interaction. Jadi kita udah siap dalam mengantisipasi feedback, masukan atau pertanyaan atau kritik dari audiens kita, dan kita harus bisa ngehandle itu. Kita harus bisa, ya, intinya mah sabar. Intinya kita harus sabar dalam menerima kritikan atau pertanyaan dari orang lain gitu. Ini ya harus jelas pokoknya feedbacknya. Ketika mereka menyampaikan feedback, kita membalasnya pun juga harus jelas. Jadi kita harus bisa improve, atau kita harus bisa siap mengantisipasi adanya orang yang bertanya. Oke, jadi itu mungkin ya untuk PPT-nya sebentar. Jadi ini nanti sama Atio di kolom chat nanti akan diberikan absensi. Jadi itu nanti kalian isi, tapi mohon ya diperhatikan ini isinya yang meeting ketiga. Kemarin ada aja tuh yang isinya meeting pertama, padahal kan saya udah bilang isinya di meeting yang kedua. Jadi nanti ada linknya, kalian isi present, nama, asal sekolah, terus apa, checkbox ya, kotak nanti di checklist present dan meeting ketiga. Ingat meeting ketiga. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Nanti untuk penugasan dan sebenarnya pembagian kelompok saya udah jadi.
Untuk pembagian kelompok saya sudah ada, cuma berhubung partisipannya, untuk berhubung orang-orang yang datangnya berubah-berubah, jadi saya masih ingin apa ya? Ingin saya kemas lagi lah pokoknya untuk kelompoknya. Dan mungkin besok kalau nggak lusa baru saya sampaikan kelompoknya. Oke, jadi untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu linknya udah ada ya di kolom chat. Tolong diisi dulu. Ingat pertemuan ketiga. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan di kolom chat ditulis saja. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita di hari Sabtu, ya, Sabtu pagi. Oke, nggak ada, mungkin nggak ada yang pertanyaan ya. Kalau misalkan kepencet. Kalau misalkan kalian emang ada pertanyaan habis kelas, habis pertemuan ini nanti WA aja. Oke, mungkin sekian eh, pertemuan hari ini. Nanti kita akan berjumpa lagi di hari Sabtu. Kita akan membahas, kalau nggak salah kita akan membahas tentang vocabulary ya, untuk memperluas. Jadi untuk memperluas vocabulary kita dan mungkin untuk kosakata, untuk memperluas kosakata kita. Jadi Sabtu jam 8 sampai jam 10 kita akan bertemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi presentasinya, presensinya, absensinya.